Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pertemuan atau di materi ketiga mata pelajaran informatika SMP ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkenaan dengan materi tentang Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh Microsoft ya. Ini adalah salah satu bundle atau isi dari bundle Microsoft Office. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Dan ini bukan aplikasi gratis ya, dia adalah aplikasi yang berbayar. Dan di sini saya punya yang belum teraktivasi, karena saya belum beli lisensinya. Nah baik, ada keyword yang harus kita tahu atau Anda harus pahami pada pertemuan kali ini adalah Microsoft Excel itu sendiri. Tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang Excel, lalu ada lembar kerja, sel, data, dan acuan. Dan yang terakhir adalah format data. Nah, baik, Anda sekalian, jadi Microsoft Excel ini khusus digunakan bagi mereka untuk mengolah data, ya, untuk mengolah data, mau data berupa angka, mau data berupa teks, tapi kebanyakan sih data berupa angka itu diolah di sini. Sehingga pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah. Alhamdulillah, sebelumnya itu kalau tidak ada ini, sekalian, itu orang-orang menggunakan kertas biasa secara manual, dihitung secara manual. Kalau lewat Microsoft Excel, itu semua bisa dilakukan, komputasi itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, ini adalah semua nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri, alhamdulillah. Nah baik, langsung saja. Yang pertama, lembar kerja ya. Nah, setelah membuka Microsoft Excel, Anda sekalian akan melihat lembar kerja. Nah, lembar kerja ini adalah yang putih-putih ini, yang berisi kotak-kotak kecil ini. Dan ini sheet 1, ini adalah nama lembar kerja. Dan ini bisa diganti dengan cara klik 2 kali atau diklik kanan, pilih klik kanan terus rename. Nah, misalnya kita tulis lembar kerja 1. Baik, ini ya, lembar kerja ini pada Microsoft Excel defaultnya atau aslinya itu awalnya ada 1. Nah, kalau kita membutuhkan lebih banyak lembar kerja, maka mudah, tinggal tambahkan lembar kerja sebanyak yang kita butuhkan. Nah, di sini misalnya saya butuh 2 ya, berarti saya tambahkan 1 lagi. Di sini ada icon tambah, ada tulisan new sheet. Nah, saya tambahkan. Ini misalnya saya ganti namanya, saya cukup klik 2 kali atau bisa klik kanan, pilih rename. Misalnya ada lembar kerja 2. Baik. Kalau butuh 1 lagi, totalnya ada 3 lembar kerja, tinggal klik tambah dan seterusnya. Bisa sampai banyak lembar kerja yang anak-anak sekalian buat ya. Nah, anggaplah di sini kita sudah paham ya, lembar kerja 1, lembar kerja 2. Nah, kalau dia ikonnya seperti ini, dia putih, berarti lembar kerja tersebut itu yang aktif. Oke, lembar kerja 1, ini yang aktif. Saya klik lembar kerja 2, ini yang aktif. Nah, sekarang kita kembali ke lembar kerja 1. Nah, baik. Microsoft Excel, lembar kerja secara garis besar, Anda sekalian sudah tahu. Berikutnya adalah sel. Sel itu apa? Sel itu, Anda sekalian, itu adalah, kalian lihat kotak-kotak kecil ini. Nah, kotak-kotak kecil ini yang jumlahnya banyak inilah yang disebut dengan sel. Inilah yang disebut dengan sel. Sel ini, anak-anak sekalian, itu bisa diisi dengan data. Nah, di sini tadi di keyword ada data. Nah, sel ini untuk apa? Sel ini untuk diisi dengan data. Data itu ada 2. Ada berupa karakter, string, atau teks. Yang kedua, ada berupa integer atau berupa angka. Nah, kedepannya kita akan banyak bermain tentang dengan 2 data ini, data berupa karakter teks atau karakter atau berupa angka. Nah, baik, ini adalah sel. Nah, sel yang aktif ini, yang warna hijau ini, nah inilah sel yang aktif. Artinya, ini yang menjadi sel acuan. Nah, sel yang aktif ini apa namanya atau sel apa? Nah, kita bisa lihat kolom. Ini ada kolom dan ini adalah baris. Nah, kita lihat
Kalau sel ini yang aktif, berarti kita lihat kolomnya. Dia kolom apa? Oh, dia kolom C. Terus kita lihat barisnya, baris ke-8. Berarti ini adalah sel C8. Nah, inilah disebut dengan acuan ya. Acuan. Ini sel berapa yang aktif? Sel yang aktif adalah dia berada di kolom C, baik dia adalah sel C, dia berada di sel baris ke-8, berarti dia C8. Coba kalau saya kasih tugas, coba aktifkan sel F5. Nah, caranya bagaimana? Oh, ini dia F, terus cari baris ke-5, ini dia baris ke-5, ini dia. Berarti ini adalah sel F5. Nah, inilah yang disebut dengan sel acuan. Nah, selanjutnya, apakah sel itu bisa, sel yang aktif itu atau sel acuan itu bisa lebih dari satu? Bisa. Misalnya kita mau ini ya, kita mau ada 3 sel. Satu, saya klik tahan, geser ke bawah, cak. Ini berarti ada 3 sel yang aktif. Sel berapa itu? Sel D6 sampai D8. Sel 6 sampai D8. Itu tulisannya bagaimana? Kalau begitu sel sel D6 sampai D8, misalnya itu ya. Sel D6 itu titik 2 sampai D8. Baik. Nah, tadi ada 3 ya. Oke. Nah, sel ini adalah sel D6 sampai D8. Nah, lain lagi kalau dia misalnya memanjang ke sini, berarti dia sel D10 sampai sel O22. Nah, ini adalah sel acuan, Anda sekalian. Sel acuan adalah sel yang aktif. Sel yang aktif. Nah, baik. Sekarang kita lewati ini. Anda sekalian sudah tahu apa itu sel, cara mengaktifkan sel, nama-nama sel Anda juga sudah tahu. Ini adalah kolom ya, ini adalah kolom A, B, C, D, dan ini adalah baris, dan itu kita pakai untuk menentukan nama sel yang aktif. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang acuan tadi sudah, format data. Nah, format data itu sangat penting diketahui. Kenapa? Karena format data ini juga akan membantu kita untuk menjalankan operasi matematika. Jadi perlu diketahui bahwasanya ada data yang bisa menjalankan operasi matematika, ada yang tidak bisa. Jadi yang bisa menjalankan operasi matematika itu tentu adalah data berupa angka. Contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Tapi, ya contoh ya. Contohnya 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Nah, ini adalah tipe data angka. Berarti dia bisa menjalankan operasi matematika. Adapun berupa teks, ya kan, itu dia tidak bisa menjalankan operasi matematika. Contoh, misalnya Adi ditambah dengan Edi, itu hasilnya apa? Nah, tentu ini tidak akan berhasil ya, karena karakter teks seperti ini dia tidak bisa menjalankan operasi matematika. Nah, baik. Selesai ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah format data. Format data. Format data yang dimaksud di sini adalah data-data yang masuk ke dalam teks itu kita akan format sesuai dengan kebutuhan. Format data yang kita maksud di sini itu jenisnya itu bisa dilihat, kita klik kanan salah satu sel, lalu format sel. Oke. Kita tunggu. Nah, saya ulangi ya. Jadi untuk mengetahui tipe data apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel, itu kita bisa klik kanan di salah satu sel, terus pilih format sel. Oke, format sel, kita bisa lihat ada kategori datanya. Ada data berupa angka atau number. Nah, contohnya itu bisa dilihat di sini. 1, 2, 3. Ada yang minus 1, 2, 3. Ada yang 1, 2, 3 dia berwarna merah. Terus ada minus 1, 2, 3 dia hitam, ada minus 1, 2, 3 yang berwarna merah. Nah, di sini kita akan pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Nah, kalau misalnya number. Nah, berikutnya setelah number itu ada currency.
Currency itu, anak-anak sekalian, dia adalah mata uang. Format yang dibuat khusus untuk mata uang. Nah, apakah penting belajar ini? Sekarang kita lihat perbandingannya ya. Anggaplah di kolom A, di sini saya akan menggunakan format mata uang. Di kolom B, saya tidak menggunakan format mata uang. Misalnya, di sini saya tulis 10.000 dan di sini juga 10.000. Nah, ini mungkin kalau 4 nolnya itu kita masih bisa tebak, oh ini 10.000. Tapi bagaimana kalau dia misalnya jutaan? Kalau tidak ada separator atau tidak ada pemisah, tentu agak sulit membacanya. Jadi adanya pemisah di antara 3 nol atau 3 angka di setiap angka ribuan, itu sebenarnya fungsinya agar kita bisa mudah membaca angka. Nah, baik. Berarti formatnya kita akan ubah. Nah, anggaplah 10.000 ini adalah uang. Oke, ini saya turunkan dulu. Misalnya 10.000 ini adalah format uang ya. Ini saya buat tengah dulu. Nah, berarti supaya bisa dibaca dengan mudah, apalagi ketika dia jutaan, miliaran, triliunan, itu kalau tanpa ada titik pemisah di setiap angka ribuan, maka agak sulit untuk membacanya. Nah, sekarang saya pilih data yang saya mau format, kita klik kanan, terus pilih format cell. Nah, setelah itu kita pilih currency, karena saya mau dia mata uang. Kalau Anda sekalian menginginkan rupiahnya muncul seperti ini, maka Anda tinggal pilih Rp. Atau kalau butuh dengan mata uang lain, itu simbolnya ada di sini. Misalnya dolar ada, mata uang yang lain juga ada, mata uang yen Jepang juga ada, Bitcoin ada, dan kalau kita tidak ingin menampilkan maka pilih non saja. Nah, kita bisa lihat sampelnya itu tidak ada. Tapi anggaplah karena biar kelihatan ini adalah uang, saya akan kasih dia simbol rupiah ya. Nah, maka kita bisa lihat sampelnya. Oh, nanti 10.000-nya akan tampilnya seperti ini. Ada pemisah, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya kita butuh 2 angka di belakang, paling belakang ya, mungkin ada sennya. Nah, ini kita tinggal tambahkan angka. Nah, kita mau tambahkan angka sebanyak berapa di sini, ya kan? Decimal place-nya. Tapi karena di mata uang rupiah jarang kita pakai, maka kita buat dia menjadi 0 saja, seperti ini. Setelah kita oke. Nah, ya kan kita lihat di sini tampilannya ada rupiahnya, tapi sebenarnya dia tidak ada. Nah, berarti dia bisa menjalankan operasi matematika. Itu berbeda kalau misalnya saya ketik sendiri di sini RB. Terus di sini saya kasih titik. Nah, apakah ini bisa menjalankan operasi matematika? Nah, kalau ini bisa, kenapa? Karena datanya berupa angka, walaupun sebenarnya yang tampil di sini ada simbol rupiah, tapi pada dasarnya ini adalah format currency atau uang di mana dia berupa data angka, berarti dia bisa menjalankan operasi matematika. Tapi kalau ini, Anda sekalian, nah dia otomatis berubah ya. Dia otomatis berubah. Itu terkadang kalau anggaplah saya tidak tambahkan titik seperti ini. Nah, komputer sekarang canggih ya, dia bisa mendeteksi sendiri. Tapi misalnya saya tambahkan C. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan lagi, tidak bisa menjalankan operasi matematika. Sebagai contoh ya, saya buat misalnya 10.000 ditambah misalnya 2. Hasilnya berapa? Kita lihat. Nah, dia bisa menjumlahkan 102. Ya kan, 10.000 2. Karena tadi kita tambahkan 2. Nah, tapi kalau menggunakan yang satunya, tipe data yang satunya, yang ini ditambah 2, apakah berhasil? Kita lihat. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena B2 ini dia bukan angka. Dia bukan angka. Baik, sekarang selanjutnya uang atau angka ya. Ini tadi uang atau currency. Sekarang kita ke number atau kita bahasa Indonesia kan angka. Misalnya ada angka biasanya sih jarak ya. Misalnya 525. Nah, ini kan dia kalau dibacanya 5.252.320.
Berarti ini agak sulit membacanya kalau tidak ada pemisahnya, ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan sekarang, kenapa dia bisa rupiah di sini? Nah, itu karena dia di set menjadi format currency. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya ke format number saja atau format angka? Nah, kita seleksi terus klik kanan. Setelah itu pilih format data atau format cells. Nah, kita masuk ke number. Nah, kalau kita pilih ini, maka sampelnya seperti ini. Dan kalau dia minus, dia tidak ada tanda minus, tapi dia angkanya berubah menjadi merah. Tapi saya mau dia ada minus, tulisan minus dan ada angka merah, makanya saya pilih ini saja. Lalu kita oke. Nah, sekarang dia berubah menjadi format angka. Nah, baik, format berikutnya Anda sekalian itu adalah format tanggal atau waktu. Waktu dalam hal ini tanggal ya. Nah, ini saya geser sedikit. Jadi kalau dia agak sempit seperti ini, itu tinggal digeser seperti ini. Klik tahan geser, hasilnya seperti ini. Nah, misalnya karena ini menggunakan Microsoft Excel 2019, biasanya dia akan membaca dan memperbaiki secara otomatis format yang kita buat. Tapi anggaplah tidak ya. Misalnya tanggal 20 bulan 9 tahun 2022. Saya enter. Nah, dia otomatis mengubah formatnya menjadi format tanggal. Kalau kita mau pilih model lain, berarti kita klik kanan, format cell. Setelah itu, muncul pilihannya. Jadi dia formatnya sudah date, tanggal. Nah, ini tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Kalau misalnya kita mau dia menampilkan nama bulan dengan karakter teks, nah kita pilih ini, ya kan? Maka sampelnya dia akan seperti ini, 20 September 2022. Kalau misalnya kita mau separatornya atau pemisahnya berupa garis datar, kita pilih yang ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Tapi anggaplah saya mau seperti ini supaya gampang saya baca, ya kan, gampang supaya yang saya baca pada bulan itu bukan angka tapi langsung nama bulannya seperti ini. Maka dia akan muncul nama bulannya ketika kita pilih format seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung oke. Nah, kalau didapatkan seperti ini Anda sekalian, tanda hashtag yang banyak, itu artinya selnya ini tidak cukup tempat untuk menampilkan datanya. Nah, supaya cukup luas, itu kita tinggal geser ini. Kita dekatkan kursornya ke sini, klik tahan, geser ke kanan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi setidaknya kita sudah belajar 3 model tipe data. Ada tipe currency atau uang, ada tipe angka atau number, lalu ada tipe waktu atau date. Nah, sekarang masih ada ya tipe waktu, tapi dia berupa jam. Nah, sekarang kita lihat. Jam itu anggaplah pukul 9:00 seperti ini. Misalnya jam masuk. Nah, ini Microsoft Excel 2019 dia akan otomatis membaca bahwasanya ini adalah format jam. Tapi anggaplah dia tidak berubah atau kita menggunakan versi yang lebih lawas, itu caranya kurang lebih sama. Kita klik kanan, pilih format cell. Setelah itu kita pilih time. Nah, kita bisa lihat, ya kan? Kalau kebanyakan kita mungkin terbiasa dengan 09.000. Kalau format yang tersedia di sini pemisahnya atau separatornya adalah menggunakan titik 2. Sekarang kita pilih yang ini. Maka sampelnya kita lihat seperti itu. Anggaplah seperti ini ya. Kita pilih oke. Nah, ternyata dia tidak berubah. Nah, berarti format yang ini sama saja dengan titik. Baik. Mohon maaf, itu karena di sini adalah titik ya. Anggaplah titik 2. Nah, di sini langsung kelihatan jamnya, menitnya, dan detiknya. Ya kan? Kita klik kanan coba. Kita escape dulu. Kita klik sembarang tempat lalu pilih ini. Kita klik kanan, setelah itu format cell.
Nah, baik, sekarang kita tinggal pilih, misalnya saya mau menampilkan jam dan menitnya saja. Oke, format ini kita pilih. Tapi kalau kita juga mau menampilkan detiknya, berarti kita pilih yang ini. Nah, coba kita oke. Oke, hasilnya seperti ini. Baik, ini adalah format jam, tanggal, dan seterusnya. Format ini anak sekalian adalah format yang paling banyak dipakai pada Microsoft Excel. Nah, baik. Sekarang saya akan hapus data keseluruhan. Saya clear konten. Oke, sekarang anggaplah di sini ada sebuah laporan ya. Di sini kita akan membuat sebuah laporan. Nah, anggaplah kalau di bukunya ada di halaman 83 terbitan Erlangga. Misalnya saya caps lock laporan penjualan koperasi SMP IT hanya Nurul Fikri Makassar. Misal, nah kita bisa lihat kenapa bisa seperti ini, karena dia tersetel di tengah, ya kan? Lainnya dia di set di tengah. Nah, supaya kelihatan saya buat dia menjadi rata kiri. Misalnya seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang saya akan buat dia atau saya akan tampilkan data berupa bulan. Setelah itu toko kantin. Nah, maksudnya pada bulan berapa penghasilan toko, berapa penghasilan kantin. Ini untuk menghitung laporan penjualan koperasi SMP Nurul Fikri Makassar misalnya. Baik, misal dia di bulan Januari. Toko itu punya pemasukan misalnya 5.450. Nah, jadi dia belum, formatnya masih berupa format angka biasa tanpa ada setelan, ya kan? Ini sebenarnya dia bisa menambahkan dan seterusnya. Cuman cara membacanya nanti akan lebih mudah kalau ada pemisah antara setiap angka ribuan. Oke, kita lanjut. Adapun kantin itu pemasukannya misalnya 11.240.000. Oke. Setelah itu kita lanjut. Anggaplah cuma ada dua data ya. Di bulan Februari misalnya toko punya pemasukan 6.574. Oke, setelah itu misalnya di pemasukan kantin 12.530. Nah, sekarang hal yang pertama yang akan kita buat adalah mengubah format angka yang ini. Oke, mengubah format angka yang ini. Nah, atau kita rapikan dulu. Nah, anggaplah saya mau bulan ini dia agak lebar supaya agak lega cara bacanya, yang ini juga, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat, Anda sekalian, kita mau rapikan bukan kode ya, atau data kita mau rapikan. Di sini saya tambahkan misalnya keterangan. Baik. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan untuk merapikan tampilan data ini, mungkin kita mulai dari titelnya ya, dari judulnya. Jadi kita seleksi semua satu baris judulnya sampai batas tabel data kita. Itu kan batasnya sampai di sini ya, keterangan. Nah, supaya rapi, saya akan buat dia menjadi tengah. Apakah tengah cukup dengan ini? Tidak ya, tidak, karena dia akan mengambil patokan sel tempat dia berada untuk menjadi tengah. Nah, supaya bisa berada di tengah-tengah data ini, semua sel 1, 2, 3, 4 ini atau sel yang saya seleksi itu saya akan jadikan satu dengan menggunakan merge cells. Klik, maka dia akan otomatis berada di tengah. Seperti ini. Selanjutnya, cop tabelnya saya akan buat dia menjadi tebal. Caranya adalah kita seleksi dulu. Ingat ya, diseleksi dulu bagian yang mau diedit. Setelah itu pilih bold yang ini. Setelah itu kita buat di tengah. Oke. Selanjutnya, ini saya tidak akan ganggu. Adapun ini saya akan ubah formatnya menjadi currency supaya lebih mudah dibaca. Nah, jadi saya seleksi dulu data yang mau saya format. Saya klik kanan, lalu pilih format cells. Nah, ini kan uang. Nah, saya pilih currency. Oke, apakah saya mau tampilkan RP-nya? Oke, tidak apa-apa, tampilkan RP-nya aja. Kalau tidak mau ditampilkan, pilih none di simbol. Oke, tapi saya mau itu ditampilkan, berarti saya masukkan simbol RP rupiah.
Oke. Nah, alhamdulillah berubah. Seperti ini ya. Nah, untuk memberikan garis tepi pada data kita, tabel kita, itu kita seleksi dulu bagian yang ingin diberi tabel seperti ini. Setelah itu di border itu kita pilih yang kita inginkan. Misalnya saya mau semuanya diberi garis tepi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, baik, demikian pelajaran pertama kita berkenaan dengan Microsoft Excel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.